Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdana Dewi dari Pendidikan Ekonomi Kelas D semester 2. Dalam video ini saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah. Pembahasan yang pertama yaitu kebijakan pembayaran pajak. Kebijakan yang pertama mengenai pembayaran pajak telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan. Tarif progresif dalam perpajakan menerapkan prinsip keadilan dalam membayar pajak. Artinya, masyarakat golongan atas akan membayar lebih besar dibanding golongan bawah. Namun, biasanya orang yang berdagang di golongan menengah mendapatkan tarif pajak final yang sebenarnya tidak adil. Menurutnya, hal ini disebabkan apapun keadaannya, tarif final ditagihkan sesuai volume penjualan, sehingga baik rugi maupun untung mereka tetap akan dikenakan pajak. Pembahasan yang kedua yaitu kebijakan bantuan kesehatan. Khusus sektor kesehatan yang menjadi perhatian besar saat ini, pemerintah Indonesia akan terus mengoptimalisasi capaian atas alokasi 5% anggaran untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang, termasuk pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. Pemerintah mengarahkan kebijakan kesehatan untuk tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan kesehatan akibat COVID-19 dengan meningkatkan memeratakan sisi suplai, menguatkan koordinasi pusat daerah dan swasta, dan mengadakan vaksin. Pembahasan yang ketiga yaitu kebijakan bantuan makanan dan nutrisi. Pemerintah berencana memperluas stimulus jaringan pengaman sosial. Kali ini, sasaran bantuan sosial atau bansos adalah kelompok kelas menengah rentan miskin atau kelas menengah. Untuk mereka akan diberikan voucher atau kupon makanan secara online. Berdasarkan bahan materi yang disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk voucher makanan bagi kelas menengah online hingga sektor pariwisata itu sebesar 25 triliun. Peran pemerintah kota dalam menanggulangi gizi buruk yaitu peran pemberdayaan dengan mengadakan program penyuluhan gizi, program pemberdayaan keluarga sadar gizi, dan program revitalisasi posyandu. Sedangkan peran pelayanan yaitu dengan menjalankan program pemeriksaan kesehatan, program pemberian multivitamin, program pemberian rujukan, serta program pemberian makanan tambahan, dan terakhir peran pengaturan yaitu dengan membuat peraturan atau kebijakan tentang penanggulangan gizi buruk. Pembahasan yang keempat yaitu kebijakan bantuan perumahan. HM Arsyad, Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR, mengatakan bahwa bantuan perumahan swadaya sejahtera khusus ditujukan untuk rumah tidak layak huni atau RTLH yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Pembahasan yang terakhir yaitu kebijakan peningkatan human capital. Pemerintah terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain melalui alokasi 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik, pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan. Lebih lanjut, dalam menyongsong pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperbaiki kurikulum pendidikan, memperkuat kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia. Demikian pembahasan mengenai kebijakan pemerintah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.